Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow. Sahabat Bob, ya seperti biasa hari ini adalah hari pembukaan Piala Dunia. Jadi setiap di video-video gua akan selalu berbicara sedikit tentang Piala Dunia, sahabat Bob. Tetap akan bahas mengenai tentang Inter ya, sahabat Bob. Ada berita-berita yang update, apapun lah yang sangat menarik, pasti akan gua sampaikan, sahabat Bob. Tapi sebelumnya, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Dan sebelum gua memulai, sahabat Bob, gua atas nama Bung Bob, terima kasih banget selama ini supportnya. Dan gua sekarang subscribe pertama 1000 ya. Terima kasih dukungannya. Semoga gua bisa memberikan yang lebih baik dan semoga membuat sahabat Bob semua senang dan mendapatkan sesuatu dari video-video gua, sahabat Bob. Thank you sahabat Bob supportnya. Oke sahabat Bob, ini Piala Dunia karena seperti sebelumnya pernah gua bilang bahwa Piala Dunia ini kan agak berbeda ya di tahun ini karena dalam masanya Liga Eropa masih berjalan. Nah, banyak sekali pemain-pemain cedera ya. Kemarin ada siapa? Korea, terus ada beberapa pemain Argentina juga yang cedera, bahkan Mane juga cedera, dan yang terbaru adalah Karim Benzema ya. Dia adalah pemain terbaik dunia. Dan memang Prancis sangat berharap Benzema ini akan memberikan kontribusi terhadap Prancis untuk Piala Dunia di tahun ini. Tetapi apa ya, nggak ada yang bisa menduga gitu loh. Nah inilah sahabat Bob, kalau Piala Dunia dilakukan dalam masa liga-liga Eropa masih berjalan, ya inilah satu resiko yang tidak bisa diprediksi. Bahkan Lukaku aja untuk pertandingan awal Piala Dunia dia tidak akan bermain, sahabat Bob. Jadi ya inilah sahabat Bob. Jadi ada, kalau nggak salah di Prancis itu salah satu Karim Benzema, ada salah satu striker juga yang tidak bisa bermain di Piala Dunia, sahabat Bob. Ya itu untuk Piala Dunia. Nah nanti malam ya, kalau yang tadi di video gue bilang bahwa jam 4 itu waktu sana bermain, tetap nanti Qatar akan ketemu siapa ya nanti ya pertama lawannya mereka gitu loh. Nah itu sama seremonial pembukaan Piala Dunia, sahabat Bob ya. Semoga Piala Dunia tahun ini juga sangat menarik, sahabat Bob. Oke sahabat Bob, nah ini yang paling menarik adalah kita berbicara bursa transfer, gosip-gosip transfer gitu loh. Yang paling menarik yang pengen gua bahas adalah salah satu pemain Prancis, yaitu Marcus Thuram. Ya, Marcus Thuram ini kan di video gua sebelumnya udah gua pernah bahas, tapi ini memang Inter sangat intens mengejar dia. Bahkan Ausilio sudah ada di Qatar untuk memantau si Marcus Thuram ini sendiri. Dan Inter juga sudah sangat intens dengan agen pemain, bahwa benar-benar Inter menginginkan di Januari ya. Walaupun Inter menyiapkan uang 10 juta, ya nggak tahu negosiasinya dengan manajemen antara agennya, kita belum tahu ya. Yang jelas adalah Mönchengladbach pasti pengen mendapatkan uang. Pasti dia tidak pengen melepas si Thuram ini di Juni 2023 free kan. Nah Inter mengambil langkah ya seperti yang gua bilang sebelumnya, seperti langkah yang dibikin Inter saat mengambil Christian Eriksen ya. Tetap nggak apa-apa bayar. Kenapa? Karena kalau udah di parameter 0, saingan Inter ini banyak sekali. Ya terutama adalah Bayern Munchen. Nah memang kebutuhan Thuram ini sangat mendesak. Korea cedera dan Lukaku juga belum tahu nih bagaimana nasibnya nanti di Januari. Apakah dia akan bisa bermain bagus? Apakah fisiknya akan bagus? Bahkan sahabat Bob ya, Lukaku sekarang Chelsea sudah berpikir bahwa dia tidak pengen meminjamkan lagi Lukaku. Bahkan Chelsea sudah membuat mempertimbangkan akan melepas Lukaku secara permanen. Siapa yang mau beli? Apakah Inter? Apakah tim-tim lain? Kita nggak tahu ya. Kenapa? Karena ya secara bisnis Lukaku ini adalah merugikan Chelsea gitu kan. Dia beli 2 triliun dari Inter tapi nggak dapat apa-apa gitu loh, dan nggak bisa apa-apa. Nah sekarang dipinjamkan ke Inter dengan murah. Nah ini salah satu yang akan dilakukan sama Chelsea. Nah kita lihat aja nanti sahabat Bob. Ini kita berbicara tentang Marcus Thuram dan Lukaku. Nah yang paling menarik lagi adalah ini.
Ya, Gosen kemarin waktu udah selesai latihan, see you again ya, sampai ketemu lagi. Dia bilang bahwa itu pernyataan dia adalah bahwa dia akan ketemu lagi dengan Inter di Desember dan bahkan Januari. Artinya gosip-gosip transfer banyak sekali yang melibatkan Gosen. Nah, manajemen kan sudah bilang bahwa semua keputusan ada di Gosen. Nah, sekarang Inter bahkan melakukan yang namanya manuver juga ya, bahwa kalau memang Leverkusen mau mengambil Gosen, Inter mau ditukar dengan yang namanya Mitchell Baker ya. Mitchell Baker ini bagus ternyata. Dia juga posisinya di back kiri ya, banyak lah ya, kayak kemarin Endika. Nah, Mitchell Baker nih usianya masih 20 tahun ya sahabat Bob ya. 22 tahun ya. Pemain Belanda, ini mantan pemainnya PSG ya. Di Leverkusen di musim ini dia sudah bermain 13 kali, 1 gol dan 1 assist, dan kartu merah sudah sekali dan kartu kuning yang kedua ada 2 kali gitu loh. Artinya pernah kena kartu merah ya. Nah, tapi kalau gua lihat nih bagus ya. Apakah ini akan menjadi bisnis dengan Inter atau tidak? Tapi ini adalah yang terjadi ya. Gua baca di Calcio Mercato bahwa Mitchell Baker ini bisa dijadikan untuk transaksi tukar ya, dengan Bayer Leverkusen memberikan Inter uang plus Mitchell Baker. Nah, ini kan baru penjajakan sahabat Bob ya. Tapi ini adalah nama baru lagi. Ternyata nama-nama yang baru tuh banyak sekali sahabat Bob ya. Mungkin Inter belajar dari kasus-kasus sebelumnya bahwa Inter tidak mau lagi kehilangan ya, karena di musim lalu kita udah banyak sekali kehilangan pemain yang kita incar karena berbicara masalah keuangan. Nah, satu lagi nih yang diincar sama Inter, siapa menurut sahabat Bob? Ini bukan Inter aja, AC Milan bahkan Juventus juga lagi mau monitor pemain Real Valladolid, Ivan Presneda. Nah, sahabat Bob tahu ya, Real Valladolid ini punya siapa? Ini punyanya legendnya Inter, Ronaldo ya. Jadi ini Fresneda telah muncul sebagai talenta muda yang menarik bersama Valladolid yang mendapatkan tempat di papan tengah La Liga selama paruh pertama musim ini. Ini pemainnya masih sangat muda sahabat Bob, baru 18 tahun ya. Berarti ya sama kayak Vasquez ya, umurnya kurang lebih lah ya. Nah, performa pemain muda ini menarik perhatian Nerazzurri yang mencari pemain yang mampu bermain di posisi sayap. Nah, apa yang dibilang Inter? Hubungan dengan pemilik Valladolid dan mantan penyerang Inter legendaris Ronaldo bisa menjadi aset dan pembicaraan untuk tanda tangan pemain berusia 18 tahun sahabat Bob. Kalau gua ya mungkin sahabat Bob kita optimis saja ya. Kita jangan pesimis, wah Inter banyak sekali yang diincar nanti bakal nggak dapat, carinya yang gratisan gitu kan. Nggak apa-apa juga, ya boleh aja kita berpendapat. Kalau menurut gua, kalau Inter sekarang ada berita-berita memburu pemain, ya kita mengikuti aja. Kebenarannya seperti apa? Ini kan semua ada di FC Inter News, terus di Gazzetta dello Sport, banyak sekali berita-berita yang menghubungkan para pemain-pemain yang diincar sama Inter sahabat Bob. Nah, satu lagi siapa? Ya, ini juga pengganti Gosen ya. Memang yang paling gencar ini Inter mencari sayap kiri ya, sama striker ya. Striker Inter memang lagi fokus ke Marcus Thuram yang seperti yang gua bilang tadi. Nah, sekarang ada lagi nih calon penggantinya Gosen atau sebagai pelapisnya si Di Marco. Inter pasti mencari yang murah. Ini adalah Darko Lazovic ya. Ini pemain Serbia, bermain di Verona. Nah, Verona sekarang posisinya di Serie A juga paling bontot di peringkat 20. Apakah kemungkinannya mereka bisa ke Serie B? Nah, Lazovic ini bisa ditarik nih. Usia 32 tahun ya. Kalau menurut gua sih udah sama dengan Darmian ya. Tapi memang pemain ini sebenarnya dulu udah masuk radar Inter dulu ya. Cuman kita nggak tahu, ternyata nggak jadi. Nah, jadi yang dibilang sama Inter adalah Inter sedang mencari sejumlah pemain untuk memperkuat sayap kiri jika Gosen pergi pada awal jendela Januari. Nah, sementara kalau kita lihat dari dari bahasa tubuhnya Gosen, dari pembicaraan Gosen, dia tetap ingin mempertahankan yang namanya posisinya di Inter sahabat Bob. Jadi ya kita berharap kalau memang Gosen akhirnya pergi, Inter sudah persiapan, karena ya Inter juga pasti pengen mendapatkan pemain yang muda, yang murah,
dan tidak membebankan financial club gitu sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik aja buat Inter ya. Itu kita berbicara Gosen. Nah, ini yang paling menarik adalah sekarang tadi gua baca bahwa sebenarnya Skriniar nih udah 99%. Memang inilah sebenarnya ketakutan kita sebenarnya ya. Ini PSG mengajukan lagi 10 juta euro. Nah, sementara Inter mengajukan 6,5 juta. Nah, Skriniar kemarin kan udah berbicara bahwa dia menolak PSG. Ya, kita lihatlah dalam beberapa hari ke depan ini, kalau dia sudah sign, kita udah tenang sahabat Bob. Ya, ini yang namanya rumor media ya, dia bilang PSG menawarkan 10 juta lagi ya, itu kan yang namanya rumor-rumor ya. Tapi kita berharap Skriniar ini tetap bertahan di Inter sahabat Bob ya. Kenapa ya? Memang dialah harapan kita nih, karena dia yang membuat Inter kuat saat ini. Nah, kenapa gitu loh? Ini yang paling menarik, salah satu yang dibilang sama media-media Italia ya. Ini dia. Jadi yang dia bilang di sini adalah bagaimana waktu Inter melawan Atalanta, ini kalau sahabat Bung Bob menonton saat itu ya, bagaimana Skriniar bagus banget tackle-tackle dia ke Lookman ya, Lookman pemainnya Atalanta, itu kan bagus. Jadi memang dia mendapat pujian apa yang dia lakukan terhadap pemain-pemain Atalanta ya. Dia benar-benar melakukan tackle-tackle sempurna. Nah, jadi kita berharap Inter bisa mempertahankan Skriniar. Nah, Skriniar udah oke, tinggal kitanya aja sekarang sahabat Bob ya. Jadi setuju ya kalau Skriniar tetap bertahan. Oke sahabat Bob, silakan komen ya di kolom chat bahwa bagaimana pendapat sahabat Bob tentang Piala Dunia, bagaimana tentang Inter, bagaimana gosip-gosip transfer gitu loh. Kalau misalnya kita berbicara gosip yang lain, Sosa pun sekarang masih masuk ya, masih ingat ya, Sosa ini kan pemain Kroasia, dia juga diincar sama Inter. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang bakal masuk ke Inter, apakah Sosa, apakah Bansebaini, apakah Pascuez, Lazovic ya, siapa lagi nih, banyak sekali ya pemain-pemain incarannya Inter. Nah, kita tinggal tunggu aja, karena memang sekarang dengan liburnya Liga, ini kesempatan buat manajemen untuk memperbaiki skuadnya gitu loh sahabat Bob ya. Semoga aja ini bisa membuat kita senang ya dengan berita-berita yang menggembirakan tentang Inter. Apalagi kita berharap ya cepat Piala Dunia selesai. Nah, kita mau lanjut lagi karena Liga masih panjang dan musim masih panjang sahabat Bob ya. Dan kita berdoa pemain-pemain yang mewakili negaranya, pemain-pemain Inter, mereka sukses dan kembali ke Inter dengan segar bugar dan tidak cedera sahabat Bob. Kan itu doa kita, supaya kita tetap bisa melaju, mempertahankan semangat, gairah untuk mencapai kemenangan-kemenangan yang telah menunggu Inter sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.